seorang pun yang pulang keluar dari tempat ini dengan hati yang sama, karena hati kami diubahkan, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biar Kau tutup bungkus Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus. Biar kemuliaan-Mu saja yang tampak buat setiap kami. Dan lewat ini semua Tuhan, kami hari demi hari lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berkati samping kiri dan kanan kita. Selamat datang di rumah kita, Welcome home. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah tiba di bulan 10 tahun 2023. Dan hari ini kita akan masuk kepada sermon yang baru, yaitu Gospel in Action, ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Yohanes 13 ayat 33. Ya, sudah ada di depan kita. Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Saya akan bacakan ayat 33, Bapak Ibu boleh baca ayat 34 dan nanti 35 bersama-sama. Boleh kita bangkit sebentar berdiri? Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu, akan mencari aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Bersama-sama, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Silakan duduk, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan. Nah saudara, panggilan orang percaya. Apa panggilan kita sebagai orang percaya? Apakah sejauh ini selama saudara menjadi orang Kristen sudah menghidupi panggilan kita yang sesungguhnya? Karena banyak orang salah mengerti dengan panggilan orang percaya. Banyak orang mengerti bahwa saya itu menghidupi panggilan dengan menjalankan program, dengan menjalankan kegiatan-kegiatan, dengan cara kita pergi bermisi ke satu tempat, kita mengadakan ritual keagamaan kita membuat planning penanaman gereja, kita pergi ke pulau-pulau, kita bakti sosial di daerah-daerah kumuh dan terpencil. Apakah misi seperti itu yang kita mengerti selama ini? Misi gereja lebih kepada kehidupan kita yang semakin hari serupa dengan Kristus. Itulah misi gereja. Apa yang membuat hati Kristus tergerak, itu yang membuat hati kita tergerak. Apa yang Kristus pikirkan, itu yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Kristus rasakan, itu yang kita rasakan. Apa yang membuat Kristus menangis, itu juga yang membuat kita menangis. Kalau Bapak Ibu lihat ini, KFC produknya apa? Pasti tahu semua. Ayam enak. Kalau ini apa produknya? Mobil. Kalau ini Apple, iPad, iPhone, ya sudah hafal Bapak Ibu. Kalau ini apa produknya? Kopi. Memang di Starbucks juga ada tas, tapi main utamanya adalah kopi. Kalau ini apa produknya? Bingung kan? Apa produknya? Orang Kristen, Pak. Nah, kalau ditambah lagi, ini apa produknya? Kalau Bapak Ibu mengingat gabungan gereja baptis,
Indonesia, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kalau melihat ini, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Banyak orang berpikir bahwa gereja itu harus menghasilkan Kristen. Betul ya? Menjadi orang Kristen. Tapi waktu saudara berkenalan dengan seseorang, ada nggak pernah nggak perasaan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, saya Kristen loh? Pernah sungkan nggak? Pernah berusaha menutupi nggak kalau saudara itu adalah seorang Kristen gitu? Kenapa? Karena Kristen itu tidak selalu berkonotasi positif. Kristen itu sering sekali berkonotasi negatif. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab itu berapa kali sih kata Kristen? Hanya 6 kali kata Kristen. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa Kristen itu sebenarnya apa? Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi orang Kristen. Tuhan tidak pernah membangun gerejanya untuk menghasilkan orang-orang Kristen. Kristen itu dulu ejekan. Seperti sekarang ini kalau orang sering mengejek-ngejek temannya, geje lu. Bapak Ibu tahu geje? Nggak jelas lu gitu ya. Itu sebenarnya dulu ejekan kepada orang Kristen. Kristen lu gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi orang Kristen. Tidak pernah merancang kita menjadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu lihat, Kristen sering sekali berkonotasi negatif. Waktu menyebut nama Kristen itu banyak orang berpikir, punya gambaran Kristen itu orangnya munafik, suka menghakimi, sombong, stingy, pelit. Bahasa kerennya gini, pikire awake tok melebu surgo. Betul ya bahasanya ya? Salah Pak? Ya udah. Pikire awake tok masuk melebu surgo. Daripada saya pakai bahasa Inggris, mending bahasa Jawa. Arogan, merasa paling benar, sok suci. Ya, saudara, ketika orang Kristen sebenarnya seperti ini, sebenarnya imannya hanya level agama. Jadi, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Seharusnya Kristen itu bukan yang negatif seperti tadi ya. Bagaimana waktu orang-orang mendengar jemaat gereja baptis Pabaton, apa kira-kira yang ada dalam pikiran mereka? Saya berdoa pikiran mereka seperti ini ya. Murah hati, pengampun, penuh kasih. Bilang sama samping kirinya, itu kamu ya. Itu kamu. Jangan berkonotasi negatif gitu ya. Saya berdoa waktu orang-orang luar sana mendengar jemaat, kamu dari mana? Saya dari Sojajar. Saya berjemaat di gereja baptis Pabaton. Wah, orangnya murah hati nih, pengampun ini, penuh kasih ini. Amin. Puji Tuhan, saya bersuka cita melihat senyum Bapak Ibu semua ya. Tapi kata Kristen itu hanya 6 kali disebut dalam Alkitab. Jadi jangan berpikir gereja kita menghasilkan orang-orang Kristen. No, bukan. Tapi berpikirlah bahwa gereja kita menghasilkan apa yang disebut dalam Kisah Rasul. Kita baca sama-sama. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut apa Bapak Ibu? Kristen. Jadi di Alkitab ini murid kita, orang percaya itu disebut apa? Murid-murid Bapak Ibu. Tapi orang di luar Kristen menyebut mereka, di luar murid-murid, orang Kristen, orang percaya itu disebut apa? Kristen. Nah, jadi panggilan Tuhan buat kita adalah menjadi murid Kristus.
bukan menjadi orang Kristen. Apa artinya murid? Murid itu kita hidup dengan maksud, tujuan, cara dari Kristus. Waktu kita berbicara tentang murid, berarti kita mau hidup seperti Yesus. Mau menghidupi Yesus di dalam hidup kita. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Waktu kita menjadi murid, disitulah orang akan mengenal kemurahan hati Tuhan. Kasih yang agape mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ikut PA, di dalam gereja itu ada 4 jenis orang. Ya. Ada orang yang yakin diselamatkan, tapi sebenarnya dia belum diselamatkan. Ada orang yang yakin diselamatkan, tetapi dia nggak yakin. Ada orang yang memang diselamatkan, tapi nggak yakin diselamatkan. Ada orang yang nggak yakin diselamatkan dan memang nggak pernah diselamatkan. Tapi ada juga orang yang yakin diselamatkan dan memang dia adalah orang yang diselamatkan. Saya berdoa semua jemaat Pabaton yang nomor 4. Amin. Itulah murid Kristus. Menghidupi maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul, kita ini murid-murid. Kristen itu identik dengan yang negatif. Kristen itu kadang-kadang puas dengan kegiatan-kegiatan ritual-ritual. Tapi murid akan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya gereja kita punya visi disciple church. Gereja yang memuridkan, bukan melahirkan anggota-anggota yang penuh dengan tuntutan. Bukan melahirkan orang-orang Kristen yang bermegah karena perbuatannya, yang bermegah karena liturgi keagamaannya. Yesus menyebut, Bapak Ibu, tadi pagi saya baca, saya cari kata murid-murid itu ada 317 kali disebut dalam Alkitab. Itu artinya menjadi murid adalah panggilan orang percaya. Waktu Yesus memuridkan 12 orang, Yesus sendiri langsung memuridkan muridnya, masih ada yang mengkhianati. Apalagi orang Kristen gak pernah mau dimuridkan. Berapa orang yang akan menjadi pengkhianat? Berapa orang yang akan menjadi bangsa iblis? Tentu kita tidak mau seperti itu. Menjadi murid berarti kita, bukan berarti ketika kita membaca firman, bukan berarti waktu kita menjadi murid itu bukan hanya sekedar waktu kita berdoa, melayani, beribadah. Bukan itu esensi seorang murid. Tetapi esensi seorang murid, kita mau belajar, ingin seperti Yesus. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah selama ini saudara sudah menjadi murid atau masih sebagai orang Kristen? Apakah esensi bagi seorang murid, esensi panggilan kita adalah menjadi murid? Tetapi murid, apa esensi seorang murid? Murid punya esensi di dalam Yohanes yang kita baca tadi. Esensi seorang murid, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang kita baca tadi, adalah apa? Saling mengasihi. Apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Ayat 34, aku memberi perintah baru kepada kamu. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduk kalian. Saya mau memberi perintah baru kepada kalian. Perintah baru? Kita sudah dengar pengajaran Yesus selama ini. Kita sudah banyak dengar khotbah. Perintah yang mana lagi? Yesus sebut perintahnya. Apa perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, bukti kita
adalah murid Kristus bukanlah ketika kita melayani banyak, bukan ketika kita dipanggil pelayan ke sana ke sini, bukan ketika kita punya jabatan yang hebat, bukan ketika kita banyak berdoa, banyak memberi persembahan perpuluhan. Bukan, Bapak Ibu. Bukan pada waktu kita pergi ke misi. Mungkin hari ini Bapak Ibu, wah, apa nggak salah Pak? Pergi ke misi itu kan misi luar biasa. Berdoa itu kan luar biasa. Saya nggak berkata doa itu nggak penting. Saya nggak berkata misi ke kampung-kampung, ke desa-desa itu nggak penting. Itu semua penting. Tetapi bukan itu tandanya kita sebagai murid Kristus. Bukan juga pada waktu saudara bernyanyi, mulai berbahasa roh yang kenceng gitu ya, sambil ingusnya netes. Bukan, saudara. Bukan ketika saudara bakti sosial, Bapak Ibu beli sembako, masukin ke mobil, lalu sepanjang perjalanan kasih kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Nih sedekah, nih sedekah. Bukan. Misi itu, karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan itu semua belum tentu dengan kasih. Betul? Ada banyak orang melayani, kenapa? Karena ingin pengakuan. Banyak orang ingin waktu bersosial, memberi kesana kemari, kepingin pengakuan. Oh, keluarga si Anu itu dermawan loh orangnya gitu. Banyak orang juga menjadi pendeta seperti saya, motivasinya apa? Uang. Banyak orang yang juga pergi ke kampung-kampung, motivasinya apa? Motivasinya banyak, saudara. Tapi kalau kita punya motivasi kasih dalam hidup kita, kita pasti menginjili. Amin. Kita pasti melayani. Kita pasti memberi. Kita pasti. Kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah memimpin kita di luar rencananya. Tuhan pasti memimpin kita untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan pekerjaannya. Makanya saudara, jangan pernah kita mengkategorikan seseorang itu, wah kamu ini orangnya memang menghidupi panggilanmu dengan mengerjakan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan agamawinya. Belum tentu. Tapi saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita apa? Saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Ini yang akan membuat dunia tahu bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal bukan dari dunia ini. Mereka bisa melihat terang lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita mereka bisa merasakan garam yang sungguh-sungguh mengubah hidup mereka. Begini Bapak Ibu, kalau menghidupi panggilan itu, orang yang menghidupi panggilan itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu seorang bos, saudara melihat orang-orang yang menghidupi panggilannya dalam Tuhan, menghidupi kasih agape dalam hidupnya, saudara akan berkata, kalau aku mau punya karyawan, aku mau punya karyawan seperti dia ini. Kalau saudara ada seorang karyawan, melihat ada seorang bos yang begitu murah hati, penuh kasih, saudara berkata, Tuhan, aku mau punya bos seperti orang ini. Kalau Bapak Ibu punya anak cewek, Tuhan, aku mau punya menantu seperti ini. Kalau saudara punya anak cowok, Tuhan, aku mau punya menantu, pasangan anakku seperti ini. Amin. Ketika itulah dunia bisa tahu dari mana kita berasal. Dunia bisa tahu bahwa ada kasih yang mereka tidak pernah temukan dimanapun. Mereka tidak pernah temukan di luar. Hanya di dalam kehidupan anak-anak orang percaya ada kasih yang tulus, ikhlas, murni. Jika saudara menghidupi kasih, pasti akan mempesona banyak orang. Karena kasih yang kita miliki bukan berasal dari dunia ini. Orang akan melihat cara sikap kita memperlakukan, bagaimana kita memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kita ini adalah keluarga. Pasti saya punya kesalahan, pasti teman kita juga punya kesalahan. Tetapi kasih Kristus lebih besar daripada kesalahan kita, lebih besar daripada kesalahan saudara kita. Itu yang memulihkan hubungan kita kembali. Kalau di luar sana selalu mencari kesalahan, nggak bisa lihat kesalahan orang lain. Kalau lihat kesalahan orang lain, udah kita nggak usah berteman sama dia. Jangankan berteman, lihat mukanya pun aku nggak mau.
itu di luar sana. Tapi kalau di gereja itu berbeda. Kekurangan saudara kita menjadi kesempatan untuk kita menyatakan kasih buat mereka. Kelemahan, kesalahan saudara kita membuat kita sadar bahwa kita juga adalah orang yang berdosa. Sehingga kasih Kristus itu yang mengikat kita. Wah, Jemaat Pabaton luar biasa ya. Merangkulnya luar biasa. Ada orang yang masuk hidupnya penuh dengan dosa, hancur-hancuran, keluar jadi orang yang tambah baik, tambah jadi orang yang benar-benar orang gitu ya. Maka orang luar sana melihat, melirik, ada apa di Gereja Baptis Pabaton? Kok bisa? Udah sekian tahun saya mendidik anak saya, tidak pernah berubah. Begitu bergabung dengan jemaat pemudi Gereja Baptis Pabaton, kok bisa berubah ini? Apa ini? Apa yang terjadi ini? Dari planet mana nih orang-orang Pabaton ini kok bisa seperti itu? Itu akan mempesona banyak orang. Itu akan membuka mata banyak orang. Waktu orang melihat persekutuan yang penuh kasih, mereka akan berkata, aku mau menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka melongo, wow keren banget. Dan berkata, wow kok bisa ada orang, ada komunitas seperti ini. Aku baru ketemu ada komunitas seperti ini. Aku tahu mereka ini bukan dari dunia. Aku mau bagian dari mereka. Beda ya. Kalau yang tadi kan wow gitu ya. Beda. Kalau orang Kristen gak menghidupi panggilannya, mereka akan bilang apa? Wow, jarene Kristen tapi bajingan. Wow, jarene Kristen tapi penipu, penjilat, kurang ajar. Konotasinya negatif. Saudara, pertanyaan buat kita, apakah kita selama ini sudah menjadi murid atau sudah masih sebagai orang Kristen? Ketika firman yang tadi kita baca disampaikan oleh Yesus 55 tahun kemudian, ya, pesan ini diulang kembali oleh Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes. Pada waktu itu murid-murid sudah mati semua, tinggal dia satu-satunya rasul yang hidup, itu pun dibuang di Pulau Patmos. Di mana-mana orang Kristen tersebar, penganiayaan besar-besaran luar biasa. Ada yang dipenggal, ada yang disalib, ada yang digantung, lalu dibakar. Semua sepertinya masa depannya suram gitu ya. Ada 4 kaisar yang sudah dilalui, Tiberius, Caligula, dan Nero, Claudius, ya, Caligula, sudah mati semua. Bait Allah runtuh, Yerusalem porak-poranda. Lalu ada yang minta, karena Yohanes satu-satunya rasul, ada yang minta kepada Yohanes, kamu kan tinggal satu-satunya rasul, ini kita lagi begini keadaannya, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita demo? Apakah kita mengadakan KKR? Apa yang harus kita lakukan, Yohanes? Lalu apa jawab Rasul Yohanes lewat surat ini? Rasul Yohanes tidak memberikan solusi yang lain. Rasul Yohanes tidak berkata kamu harus KKR, doa semalaman, kamu harus menginjili. 55 tahun kemudian Yohanes memberikan pesan yang sama. Apa pesannya? Yuk kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu besar dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau disimpulkan dalam satu kata, Allah itu adalah kasih. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kita harus saling mengasihi. Lalu ditanya lagi, Brojo, kalau Allah kasih, di mana teman-temanmu? Bukankah mereka sudah mati semua? Ya, Yohanes menjawab, Petrus disalib terbalik. Paulus, rasul yang paling muda, dipenggal kepalanya. Petrus disalib terbalik. Paulus
digantung. Mana jemaatmu? Mana penatua-penatuamu, pekerja-pekerjamu? Ada yang disalib, ada dibakar, ada yang dimakan singa. Kemana mereka semua? Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Terus Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Karena lebih berharga daripada hidup. Karena Allah itu lebih berharga daripada hidup. Selanjutnya kita lihat. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bagaimana jika kita tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi memutuskan untuk menjadi seorang murid? Jadi lewat nas yang kita tadi baca, Tuhan mau kita menjadi murid. Apa tandanya kita murid? Bukan ritual-ritual, bukan kegiatan-kegiatan, bukan program-program, tetapi tandanya kita murid adalah kita saling mengasihi. Amin. Yohanes ditanya setelah 55 tahun kemudian, apa kegerakan yang perlu kita? Yohanes tidak bilang KKR penginjilan. Yang Yohanes bilang apa? Marilah kita saling mengasihi. Hari ini juga Tuhan memberikan kita perintah. Mungkin saudara punya problem. Apa ini solusi buat gereja saya? Apa ini solusi buat keluarga saya? Apa ini solusi buat masa depan saya? Jawabnya hanya satu. Marilah kita saling mengasihi. Amin. Kalau saudara memberi sebanyak apapun, kalau saudara melayani sehebat apapun, kesana kemari melayani luar biasa, saudara memberi kejor-joran sembako kesana kemari, tapi kalau tidak ada kasih, Alkitab katakan kamu seperti gong yang bergumur rincing. Pesan ini adalah panggilan kita buat kita semua, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau saudara masih menyimpan kesalahan orang lain, ampuni Bapak Ibu. Kalau saudara belum terbuka kesalahan saudara, terbukalah saudara. Karena itu akan membuat kita memperkenalkan Kristus lewat kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa ini? Bukan kuasa menunjukkan kita hebat gitu ya. Bukan kuasa untuk menunjukkan saya lebih rohani daripada kamu, enggak. Tapi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kita tidak punya alasan untuk membenci, memusuhi, membalas orang lain karena kesalahannya kepada kita. Karena Roh Kudus pasti ingatkan, kamu ngangkamin, mau balas kamu. Kamu nggak tahu, kamu nggak ingat dosamu sebesar apa dulu. Aku nggak ingat lagi kesalahanmu. Aku nggak ingat lagi pelanggaranmu. Siapa kamu? Sehingga waktu hati saudara mau tunduk kepada Roh Kudus, ya Tuhan ya, maaf ya Tuhan ya, sebenarnya juga aku orangnya bejat. Sebenarnya aku juga orangnya penuh dengan kemunafikan, banyak dosaku, tapi Engkau mengampuni aku. Hari ini aku mau juga mengampuni orang ini. Saudara, Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk mengasihi. Mulailah dari diri kita dulu. Di waktu-waktu yang lalu saudara punya kesalahan yang saudara lakukan dan hari ini masih sulit mengampuni dirimu sendiri. Ingat, Tuhan sudah mengampunimu. Tuhan mengasihi kita bukan pada waktu kita duduk di tempat ini. Dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Dia pun sudah mengasihi kita.
Kenapa kita nggak mengampuni diri kita sendiri? Ya. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, saudara boleh datang dengan rendah hati. Ketika ada orang yang saudara bersalah kepada orang itu, akui kesalahan saudara. Dan terima pengampunan. Karena pengampunan Tuhan selalu jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Kalau saudara melakukan kesalahan kepada orang lain, bilang saya salah. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, saudara terus terang, saya kesel sama kamu. Kamu orangnya begini, kamu orangnya begini. Saudara-saudara ungkapin semua, bilang, tapi Kristus sudah mengampuni aku. Hari ini pun aku memutuskan untuk mengampuni kamu. Waktu ada orang yang bersalah kepada saudara, ampuni. Jangan tunggu dia datang dulu sama saudara, baru saudara melepas pengampunan. Malam-malam seperti sebelum doa, Tuhan aku lepaskan pengampunan kepada orang ini. Aku sakit hati, aku kecewa. Tapi aku tidak ada alasan untuk tidak melepas pengampunan. Lepaskan. Hati saudara lega, saudara bisa tidur dengan nyenyak. Saudara karena tidurnya cukup, saudara sehat, kerjanya juga efektif. Saudara semakin hari melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Tapi kalau saudara menahan kebencian, tidurnya juga susah, makan juga nggak enak. Waktu makan enak gitu, kebayang mukanya, udah nggak mau makan aja ini. Jadi nggak, gimana kita mau diberkati Tuhan gitu loh. Tapi kalau saudara melepas pengampunan, seperti kita membuang sampah dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menyatakan kasih, menyatakan kehidupan, panggilan kita. Mari mulai dari diri kita. Lalu mari kita juga mulai dari komunitas kita. Bagaimana kita selama ini? Apakah kita mau dan rela tergabung dalam komunitas yang saling membangun? Kenapa kita giat untuk mengadakan komunitas-komunitas di gereja kita? Memang sulit, saya tahu. Tapi lewat komunitas inilah menghadirkan Kristus di lingkungan kita, di keluarga kita. Orang akan merasakan atmosfer yang berbeda. Karena dalam komunitas pasti ada saling mendampingi satu dengan yang lain. Secara intens, bukan sesekali. Kalau di gereja sesekali doang gitu. Tapi kalau komunitasnya komitmen, instan. Pendampingannya instan. Tanpa kasih, saudara, semua yang kita lakukan pasti dengan pamrih. Pasti semua yang kita lakukan syarat akan kepentingan. Menjadi ajang buat kita untuk memperoleh pengakuan dan pembuktian diri. Tapi kalau kita melakukannya dengan kasih, ya, kita dikenal lewat kehidupan kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kata Paulus, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang berkumerincing. Siapa kita, saudara? Kita adalah murid-murid Kristus. Apa tandanya kita murid-murid Kristus? Kita hidup saling mengasihi. Mari kita tunduk kepala. Mari kita melihat kehidupan kita selama ini. Apakah kita selama hidup hanya hidup sebagai orang Kristen? Apakah gereja kita selama ini sudah menghidupi panggilannya? Apakah keluarga kita selama ini sudah menghidupi panggilannya yang sesungguhnya dalam hidup kita? Atau mungkin selama ini kita puas, oh saya sudah buat ini sama Tuhan, saya sudah melayani ini sama Tuhan, saya sudah memberi sekian sama Tuhan, saya sudah dipakai untuk gini, untuk ini, untuk Tuhan. Apakah kita bangga karena itu semua? Saudara, ketika saudara memberi, melayani, berkorban, tapi melupakan apa yang esensi, itu akan membuat kita seperti gong yang bergumurincing, didengar, tapi
menyakiti telinga orang yang mendengar. Hari ini mari kita kembali kepada panggilan kita sesungguhnya. Bukan menjadi anggota gereja, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid-murid Kristus yang selalu berkata, Tuhan, aku mau jadi seperti yang Kau mau. Tuhan, aku mau hidup untuk maksud-Mu, untuk tujuan-Mu, untuk cara-cara yang Tuhan sudah siapkan untukku. Kalau saudara menjadi murid Kristus, saudara pasti rindu juga untuk memuridkan orang lain. Pasti saudara akan rindu juga untuk mendampingi orang lain. Kalau saudara sudah diberi kelegaan, saudara-saudara sudah diberi kemenangan di dalam Kristus, pastinya saudara akan rindu dengan kasih-Nya menggerakkan hati saudara untuk memuridkan, mendampingi orang lain. Makanya Tuhan sudah beri kita teladan. Dia memuridkan 12 orang. Murid-murid juga memuridkan murid yang lain. Karena seperti itulah Tuhan akan membangun kita. Karena seperti itulah kita akan menjalani panggilan kita. Karena seperti itulah dunia akan tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari Allah. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah hati kita. Ya jamah dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan kita bangkit berdiri, rasakan jamahannya di kasih, di kasih anak joy yang brought my soul. Ada di antara saudara yang masih sulit mengampuni, berat sekali melupakan, dan berkata, pendeta, kau nggak tahu pendeta betapa jahat orang ini, bagaimana dia melukai hati kami, merugikan kami. Saudara sulit mengampuni. Hari ini buka hatimu, ada Roh Kudus yang akan menjamah engkau, yang memampukan engkau untuk melepas pengampunan. Dan
Dia akan mengadakan perubahan yang ajaib dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu. Buka hatimu, buka hatimu. Tuhan, jamah hatiku.